Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ayudia Kamila dari kelas 12F SMA N 1 Jogorogo izin mengulas sedikit materi pada kelas 12, yaitu adalah Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode di mana adanya ketegangan politik, militer, serta ideologi antara dua negara, yakni Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Kenapa sih perang ini disebut sebagai Perang Dingin? Karena perang ini tidak terjadi secara langsung, melainkan terjadi dalam berbagai bidang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia terbagi menjadi dua, ada blok timur dan ada blok barat. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalis kapitalis, dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunis sosialis. Seperti yang telah saya bahas tadi, perang ini tidak terjadi secara langsung, melainkan dari berbagai bidang. Yang pertama, ada perlombaan senjata, termasuk pengembangan senjata nuklir. Pada saat itu, dunia ini sangat was-was karena takut kapan saja nih perang besar akan bisa terjadi. Yang kedua, ada perlombaan luar angkasa seperti peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet dan juga Amerika yang menerbangkan orang pertama di bulan, yaitu adalah Neil Armstrong. Selanjutnya, yang ketiga ada perang proksi. Perang proksi ini adalah perang yang terjadi di suatu negara lain yang didukung oleh dua negara adidaya. Ada di Vietnam dan ada di Korea. Seperti yang kita ketahui nih, Korea sampai sekarang masih terbagi menjadi dua. Ada Korea Utara yang berideologi komunis dan Korea Selatan yang berideologi liberalis. Selain itu, Perang Dingin juga memunculkan beberapa fakta pertahanan. Ada NATO, SEATO, dan juga Warsawa. Mereka juga membentuk badan untuk memata-matai nih, saling memata-matai. Ada CIA gabungan Amerika dan juga KGB gabungan dari Uni Soviet. Nah, puncak ketegangannya nih terjadi pada tahun 1962, di mana terjadi krisis rudal yang ada di Kuba. Ketika dunia hampir saja mengalami peperangan nuklir. Namun, akhirnya nih, alhamdulillahnya, konflik ini dapat diakhiri dengan cara negosiasi. Akhirnya, Perang Dingin berakhir pada tahun 1990-an, di saat Uni Soviet mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi dan politik, dan bubar pada 1991. Sejak itu, Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya yang ada di dunia sampai detik ini. Perang Dingin mengajarkan kita bahwa konflik ideologi akan berdampak besar pada dunia meskipun tidak ada pertempuran secara langsung. Namun, dialog dan diplomasi tetap menjadi kunci untuk menghindari perang besar. Secara keseluruhan nih, Perang Dingin menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari perang, namun dari strategi global dan juga ideologi. Meskipun tidak terjadi pertempuran, dampaknya sangat besar dan kita alami hingga saat ini. Periode ini mengingatkan kita bahwa komunikasi adalah hal terpenting dan diplomasi adalah cara terbaik untuk mencegah konflik besar di masa depan. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai Perang Dingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.